efisiensi tidak membuat layanan kita lantas kita kurangi gitu ya. Tapi efisiensi membuat kita lebih kreatif, lebih inovatif. Perpustakaan pada prinsipnya adalah satu institusi publik untuk memperkuat budaya baca dan kecakapan literasi sebagai syarat bagi masyarakat untuk bisa bermartabat. Literasi itu adalah gerakan sosial. Betul. Gitu ya. Jadi harus kita pahamkan juga bahwa literasi itu gerakan sosial. Bukan hanya tanggung jawab perpustakaan atau perpustakaan nasional gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam literasi. Apa kabar sahabat Perpusnas? Hari ini kita ketemu lagi di Orasi Obrolan Seputar Literasi. Berbagai perbincangan tentang serba-serbi literasi ada di sini. Dan jangan lupa dulu ya, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe untuk berlangganan dan juga nyalakan lonceng, tanda lonceng di akun Anda supaya tidak terlewat episode-episode orasi yang berikutnya. Baik, hari ini saya Dia Sugianto hadir di hadapan sahabat Perpusnas bersama Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selamat datang di orasi Pak Dr. Djoko Santoso. Ya, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Bapak. Bapak, ngomong-ngomong ini kan kita lagi mau ulang tahun nih ya. Ulang tahun 46 tahun Perpusnas. Sempat ikut lomba apa Pak? Kemarin saya nggak ikut lomba, hanya semangati aja. Semangati, dan sebentar lagi akan jadi juri lomba ASRI ya Pak ya, lomba kebersihan di unit kerja, khususnya di Sekretariat Utama. Ya, semuanya di Perpustakaan Nasional. Semuanya. Tapi kalau diminta untuk ikut lomba, kira-kira Bapak mau ikut yang mana Pak? Kalau yang permainan aja, yang catur aja. Kali ya. Catur nih, kita belum mulai nih Pak untuk permainan catur nih. Dalam minggu ini mudah-mudahan. Oke Pak, saya hari ini senang sekali bisa berbincang sama Bapak dan kita akan banyak membahas tentang di skup manajemen di Perpusnas ya Pak ya. Dan Pak Djoko ini adalah mantan jurnalis yang saat ini tentu menjadi orang penting ya. Kalau yang boleh diibaratkan ini adalah pengendali pusat tata surya Perpusnas Pak. Jadi mau diorbitkan ke arah mana Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini, khususnya untuk penguatan jenamanya, kita akan gali lebih dalam dengan Pak Djoko. Dan untuk itu awalnya kita akan membahas tentang transformasi internal dan tata kelola Perpusnas. Pak, ini Bapak kan sebagai penduduk asli ya Pak. Dari dulu kan memang bukan pendatang. Betul, bukan pendatang ya Pak. Penduduk asli di Perpusnas ini. Kalau bicara usia 46 tahun Pak, kan panjang ya Pak ya. Panjang. Ada perjalanan dan macam-macam peristiwa yang Bapak alami mungkin ya. Apa sih Pak perubahan yang paling terasa yang Bapak lihat, Bapak rasakan gitu ya, khususnya di sisi tata kelola dan cara kerja di Perpustakaan Nasional ini? Ya, usia 46 tahun cukup dewasa ya, tapi belum tua gitu ya. Tapi saya kira semangatnya tetap muda terus, itu yang paling penting ya. Iya. Nah, dalam rentang waktu itu pandangan saya yang paling utama itu adalah soal kelembagaan. Jadi Perpustakaan Nasional sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kelembagaan itu ketika tahun 2020. Saat COVID dong ya Pak ya? Nah iya, saat COVID ya berkahnya kita ada usulan pengembangan kelembagaan dan usulan pengembangan kelembagaan itu disetujui dengan terbitnya Peraturan Perpusnas nomor 4 tahun 2020 yang semula kita itu hanya 7 unit kerja eselon 2 kemudian berkembang menjadi 17. Signifikan ya. banget. Jadi signifikan. Jadi ada penambahan pada unit kerja mandiri, kemudian juga ada pengembangan pada kediputian gitu ya. Setiap kediputian itu ada penambahan unit kerja eselon 2 di Deputi bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi, termasuk juga di Deputi bidang pengembangan sumber daya perpustakaan gitu ya. Nah, termasuk juga di lingkungan Sekretariat Utama. Nah, pada waktu itu ada perubahan yang sangat signifikan seperti itu ya, tentu dengan demikian juga ada perubahan pada sumber daya manusia gitu ya, yang mengisi penambahan-penambahan itu termasuk juga
pada lini pimpinan atau manajemennya, seperti itu. Terus kemudian juga terkait dengan kelembagaan ini juga, itu ada penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional gitu ya. Nah, untuk beberapa tingkat eselon 3 dan eselon 4 itu dikurangi. Mengapa dikurangi? Hal ini untuk penyederhanaan birokrasi agar pengambilan keputusan, komunikasi dan seterusnya itu bisa jauh lebih cepat. Lebih cepat, lebih Sehingga efisien. betul dalam menghadapi berbagai macam fenomena perubahan itu lebih agile gitu ya. Itu yang perubahan signifikan yang pertama. Kemudian perubahan yang signifikan kedua itu adalah orientasi layanan gitu ya. Orientasi layanan kita pada saat itu tentu sangat berbeda ya dengan awal-awal terbentuknya Perpustakaan Nasional. Dulu orientasinya itu kita lebih banyak bagaimana menghimpun koleksi. Memang itu juga salah satu mandatori kita ya, terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 90 kemudian berubah menjadi Undang-Undang 13 2018. Yang semula pendekatan koleksinya itu berbasis cetak dan analog, kemudian dengan perkembangan teknologi itu yang koleksi rekam berkembang, termasuk juga menjangkau koleksi dalam format digital. Jadi Nah, ini juga perkembangan yang signifikan sehingga tidak hanya perkembangan dan pertumbuhan koleksi karya rekam atau digitalnya makin berkembang gitu ya, termasuk dalam hal ini juga mempengaruhi layanan yang dulu sangat berorientasi yang sifatnya onsite atau fisik ya, ke perpustakaan tatap muka ya. itu berkembang ke dalam layanan yang bersifat online gitu ya, yang tentu itu sangat berbeda di awal-awal dulu dengan apalagi setelah 46 tahun ini gitu ya. Seringkali teman-teman di layanan secara sederhana menggambarkan perbedaan itu. Kalau layanan secara fisik atau onsite itu yang hadir sehari-harinya rata-rata 2.500, yang online-nya 3 kali lipat, berarti 7.500 Luar gitu ya. biasa. Nah, ini juga perkembangan yang signifikan gitu ya di rentang waktu sekian lama ini. Iya. Dan yang ketiga yaitu perubahan paradigma program yang dulu barangkali orientasinya juga terbatas kepada kepentingan yang sifatnya eksklusif gitu ya. Eksklusifnya adalah membaca, melakukan kajian, penelitian, riset dan seterusnya, itu lebih ke inklusif karena orang memiliki 1000 alasan untuk bisa hadir ke perpustakaan. Dan mereka ini layak mendapatkan layanan yang lebih personal gitu ya, yang sangat berempati terhadap perbedaan-perbedaan itu dan secara inklusif memberikan ruang yang sama, yang setara terhadap perbedaan-perbedaan itu, sehingga perpustakaan itu memberikan makna yang berbeda gitu ya, terutama pengalaman mereka menggunakan dan berinteraksi dengan perpustakaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya, jadi memang perkembangan teknologi ini juga sangat signifikan. Sangat signifikan dan mau nggak mau kita harus ngikutin Betul. perkembangan teknologi tersebut ya Pak. Pak, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu nih Pak, apa sih yang terjadi nih di balik layar, ya kan? Nama besar Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bagaimana transformasi itu berjalan selama ini sampai dengan saat ini? Iya, transformasi internal ya, yang terutama yang ada di balik ini semua gitu ya. Ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu transformasi visi gitu ya. Nah, transformasi visi ini penting karena ini juga menyangkut pandangan kita ke depan terkait dengan gambar besar apa yang sebenarnya kita ingin tuju gitu ya. Nah, ini juga menunjukkan ada perubahan gitu ya. Kalau dulu barangkali transformasi visi ini lebih terbatas kepada pengembangan koleksi perpustakaan nasional, dan itu nggak salah memang sebenarnya seperti itu. Core-nya itu ya Pak ya? Iya, karena perpustakaan nasional di negara-negara yang lain pun juga menguatkan pada aspek deposit, pada aspek bibliografis gitu ya. Tetapi ada transformasi visi kita terutama untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi kontekstualisasi dari koleksi teks kita gitu ya, berbagai bentuk bahan perpustakaan itu yang kita kuatkan, dan itu menjadi upaya kita untuk memberikan peran
dan kontribusi yang lebih nyata, yang lebih kuat kepada masyarakat kita. Gitu kan. Salah satunya melalui alih media. Termasuk alih media, Dan gitu. Termasuk program-program seperti transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada transformasi kelembagaan. Tadi saya sudah menceritakan terkait dengan perubahan tadi, tetapi transformasi kelembagaan itu utamanya dalam kapasitas pembinaan dan pengembangan kita gitu ya, ke semua jenis perpustakaan yang secara konvensional kita bisa mengatakan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan seterusnya gitu ya. Tetapi juga ke perpustakaan digital. Nah, itu sebagai upaya kita bahwa di dalam akselerasi terutama perubahan teknologi, perubahan demografi, kita juga melakukan transformasi kelembagaan kita. Dan yang ketiga adalah transformasi program. Inisiasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk terus-menerus melakukan koreksi, untuk terus-menerus melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu utamanya adalah untuk meninggikan kemanfaatan layanan perpustakaan kepada masyarakat. Nah, setiap program, setiap kegiatan itu selalu diuji bagaimana manfaat yang dirasakan dan dampaknya kepada masyarakat. Nah, inilah yang menjadi 3 transformasi di balik manajemen kita. Jadi memang kalau disederhanakan ini arahnya lebih ke efisiensi layanan atau adaptasi perubahan zaman. Ya, sebenarnya atau juga bicara efisiensi sumber daya, tetapi juga efektivitas dari program dan kegiatan gitu ya, dan mengoptimalkan seluruh daya upaya kita, terutama untuk meninggikan manfaat kepada masyarakat tadi. Iya. Dan tentunya membangun sistem yang efisien, efektif, dan modern dan adaptif tentunya ya. Itu nggak mudah ya Pak ya. Apa sih Pak tantangannya Pak? Yang paling besar atau yang paling menantang lah gitu ya. Nah, tantangan kalau tahun 2026 tentu kita nggak bisa mengelakkan salah satu tantangan adalah keterbatasan anggaran. Tetapi keterbatasan anggaran tidak mengecilkan niat dan upaya kita untuk membesarkan dampak kegiatan. Itu yang pertama, gitu kan. Tapi yang kedua, di dalam kita melihat demografi di Indonesia itu adalah C generation atau connected generation gitu ya. C generation itu adalah generasi milenial, generasi Z, generasi alpha yang lahir, hidup dan berkembangnya sudah di zaman digital. Mereka ini secara behavior, secara perilaku itu berbeda dengan generasi sebelumnya, gitu ya. Nah, mereka ini sudah lahir gitu ya, tumbuh berkembangnya bersama dengan ekosistem digital, boleh dibilang seperti itu. Nah, tentu yang dibutuhkan atau tantangannya adalah bagaimana membuat kita tetap relevan. Bagaimana perpustakaan ini tetap menjadi satu kebutuhan penting bagi mereka, begitu ya. Nah, tentu dengan demikian harus ada akselerasi dari sisi perpustakaan, berbagai macam program kegiatan dengan menyasar mereka. Mengapa penting menyasar mereka? Karena secara demografis jumlah mereka pun juga lebih besar dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Mereka itu sudah 64, sekian persen gitu, hampir 65 gitu ya. Dan mereka inilah yang sering-sering disebut di media massa sebagai bonus demografi yang 2045 akan mengambil tampuk pemerintahan gitu ya. Sekaligus generasi emas. Betul, generasi emas. Bagaimana generasi emas itu benar-benar menjadi emas gitu ya. Tidak berubah bonus menjadi beban demografi gitu ya. Dengan cara kita memperkuat budaya baca dan kecakapan literasinya. Itu yang kedua gitu ya. Nah, yang ketiga, tantangan terbesarnya adalah soal geografis. Di Indonesia itu dengan lebih 18.000 lebih pulau gitu ya, yang secara kondisi geografisnya juga berbeda-beda gitu ya, termasuk juga aksesibilitasnya terhadap teknologi informasi dan juga jaringan berbeda, itu tentu menjadi tantangan. Di wilayah timur tentu tidak sebagus di wilayah barat dari sisi konektivitas misalnya seperti itu. Belum lagi ketika kita bicara terkait dengan sebaran perpustakaan di wilayah timur. Jumlah perpustakaan di Indonesia itu sebarannya paling dominan di wilayah barat. Kalau kita mengandaikan perpustakaan sebagai representasi penyedia dan sumber pengetahuan, tentu dengan demikian di wilayah barat ketersediaan sumber-sumber pengetahuan lebih tinggi dibanding wilayah timur. Nah, bisa dikatakan tentu, cukup nggak itu Pak?
ya. Cukup mungkin atau masih perlu Harus perlu ditingkatkan lagi? diperkuat, terutama upaya untuk diseminasi pengetahuan ya. Bagaimana distribusi pengetahuan itu jauh bisa lebih merata gitu ya. Dan termasuk menjangkau wilayah-wilayah yang secara geografis ada tantangan tadi. Ya. Upaya-upaya perpustakaan nasional misalnya dengan berbagai macam moda transportasi perpustakaan dengan bantuan mobil perpustakaan keliling, motor dan seterusnya, saya kira juga harus dibarengi dengan pengembangan perpustakaan digital yang bisa menjangkau anak-anak muda tadi, termasuk juga wilayah-wilayah yang sulit diakses, termasuk juga bagaimana upaya kita menguatkan perpustakaan desa, seperti itu. Ya, berarti efisiensi itu tidak berdampak pada penurunan kualitas layanan, gitu kira-kira ya Pak ya. Ada statement yang mungkin ingin Bapak tegaskan di situ? Ya, jadi efisiensi tidak membuat layanan kita lantas kita kurangi gitu ya. Tapi efisiensi membuat kita lebih kreatif, lebih inovatif bagaimana layanan yang selama ini makin kita kuatkan tentu dengan berbagai macam cara ya, terutama dalam bentuk kemasan pengetahuan yang secara mudah dan cepat disebarkan ke berbagai macam kanal, misalnya sosial media dan seterusnya. Saya kira itu bisa juga menjadi daya upaya kita untuk bisa mempertinggi peran kita kepada masyarakat tadi. Ya. Bagaimana Perpusnas ini memastikan layanannya itu berdampak atau sampai pada masyarakat yang disasar? Ya, terutama kita bisa pastikan dengan menaruh fokus ya pada transformasi layanan digital kita, gitu ya. Kan tadi saya sudah cerita bagaimana tantangannya dan seterusnya, tetapi fokus kita adalah bagaimana transformasi layanan inovatif gitu ya, yang berbasis digital ini benar-benar kita bisa perkuat. Saya kira banyak model yang kita telah lakukan, termasuk misalnya melakukan secara masif konversi koleksi-koleksi konvensional, analog, cetak ke dalam digital, terutama juga memperkuat layanan online kita dalam berbagai macam jenis layanan, ada Tanya Pustakawan, ada Kasana Pustaka Nusantara Kastara gitu ya, ada Bintang Pusnas Edu, ada iPusnas dan seterusnya. Itu adalah upaya kita untuk terus tetap memperkuat layanan itu, termasuk juga kita tidak mengurangi layanan malam kita sampai jam 7, layanan Sabtu dan Minggu pun juga demikian. Masih gitu ya. Tetap berjalan. Ya, tetap berjalan. berjalan. Bahkan jamnya ditambah gitu ya Pak ya, untuk Senin sampai dengan Jumat. Iya, ketika orang ada ketika lembaga lain ada edaran WFH, layanan kita tidak ada WFH, tetap kita bisa atur pada waktu hari Jumat pun tetap ada layanan. Tetap ada layanan dan tambah panjang. Nah, ya. Oke Pak, kita lanjut membahas strategi program dan penguatan jenama nih Pak. Mengacu pada standar yang ditetapkan oleh UNESCO, idealnya satu pustakawan melayani maksimal 2.500 penduduk. Ya. Nah, dengan jumlah penduduk Indonesia yang kira-kira nih 280 juta lebih ya. Ini pada semester pertama tahun 2024, tapi itu perhitungannya dari data BPS. Maka kebutuhan minimal tenaga pustakawan di Indonesia mencapai 112.000 lebih ya. 112.000 loh Pak yang harus dilayani Pak. Nah, terkait dengan pelayanan nih Pak, nilai indeks layanan publik Perpusnas ini kan angkanya 4,3 dari 5. Dari 5. Nah, menurut Bapak Excellent, nih, Excellent, hampir ya. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan para pustakawan di Perpusnas saat ini? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau butuh perbaikan apa misalnya? Ya, kalau soal persepsi, ya saya lihat juga bisa kita lihat ya. Tadi ada indeksnya gitu ya. Kemudian juga ada scoring dari lembaga ombudsman gitu ya. Dan scoringnya juga rata-rata menyentuh hampir angka 5 itu ya. Saya kira itu juga menunjukkan kita di dalam memberikan layanan tetap yang terbaik gitu ya. Dan tentu garda terdepan dari layanan itu adalah para pustakawan gitu kan. Nah, dari waktu ke waktu setiap tahunnya gitu ya, teman-teman di Puja Sintara atau Pusat Jasa Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara itu juga selalu melakukan riset ya, terutama untuk memastikan bahwa layanan yang telah mereka lakukan selama ini sudah on the right track gitu ya. Nah, itu penting. Nah, tapi yang paling penting dari pertanyaan tadi ya soal apakah sudah sesuai dengan harapan atau gitu ya. Karena sekarang ini kan kita hidup dalam situasi disrupsi, ketidakpastian gitu ya. Ada beberapa aspek yang saya lihat soal jenama ya. Pertama itu
bagaimanapun juga kita tidak bisa menolak teknologi terbaru misalnya seperti kecerdasan buatan atau AI gitu ya, itu menjadi satu hal yang keniscayaan. Nah ini saya kira juga menjadi upaya kita untuk mengintegrasikan teknologi itu menjadi salah satu upaya untuk memperkuat layanan kita, terutama keberterimaannya misalnya. Nah ini juga sudah dilakukan, kemarin kita juga lihat ada kegiatan pelatihan yang melibatkan pustakawan, bahkan diikuti banyak pustakawan utama gitu ya, terkait dengan implementasi AI gitu ya, akal imitasi atau kecerdasan buatan gitu ya, untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya terkait dengan masalah bagaimana konten-konten yang ada di perpustakaan itu tidak hanya berhenti menunggu secara pasif untuk didatangi atau dikunjungi pemustaka. Yang kita lakukan untuk jenama baru itu adalah bagaimana konten-konten itu secara aktif hadir dan membentuk narasi-narasi secara luas di masyarakat. Itu juga yang paling penting. Ya, bagaimana supaya top of mind ya. Betul. Nah, upaya-upaya untuk terus membuat dan memenuhi ruang virtual masyarakat yang saat sekarang mungkin juga sudah banyak dipenuhi oleh hal yang lain gitu ya, itu menjadi terpenting. Nah ini yang dilakukan oleh para pustakawan gitu ya, agar peran-peran untuk tetap membuat relevan dan penting pengetahuan-pengetahuan yang dulunya tersimpan di perpustakaan itu memiliki ruang baru, ruang virtual yang lebih punya semangat, lebih punya daya pikat gitu ya, itu menjadi penting bagi masyarakat. Itu yang kedua itu ya. Nah dengan demikian Perpusnas di dalam memberikan penguatan pada jenama baru ini juga melakukan digitalisasi layanan unggulan. Nah digitalisasi layanan unggulan ini juga menjadi penting gitu ya. Karena jangkauan perpustakaan nasional itu kan mesti diingat nih, tidak hanya di Jakarta itu, tidak hanya di Jabodetabek gitu kan, tapi seluruh Indonesia. Nah digitalisasi layanan unggulan banyak kita lakukan. Sekarang kita bisa menikmati ada Kastara misalnya itu yang dulunya mungkin harus didatangi tapi sudah ada koleksi-koleksi ini, ada Indonesia One Search yang mengintegrasikan berbagai repositori institusi untuk memudahkan penjelajahan pengetahuan Indonesia gitu ya. Ada Tanya Pustakawan, bagaimana pustakawan secara real time bisa menyediakan diri waktu pengetahuan dan keahliannya untuk melayani pemustaka gitu ya. Ada kemudahan untuk membangun ekosistem literasi terkait dengan penerbitan, ada ISBN online dan seterusnya gitu ya. Nah ini adalah upaya kita untuk tetap memperkuat jenama tadi, khususnya digitalisasi layanan-layanan sifatnya unggulan yang secara statistik gitu ya. Kita bisa lihat misalnya ISBN gitu ya, dari pertumbuhan permintaannya kan sangat tinggi ya. Luar biasa. Bahkan kita dan seleksinya juga kabarnya ketat juga nih Pak. Betul ya, tapi kan karena permintaannya juga sangat tinggi gitu ya. Kita sempat menjadi peringkat nomor 6 WIPO gitu ya, negara-negara yang mengelola ISBN ini gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa ekosistem penguatan literasi di Indonesia dengan didukung oleh Perpusnas sebagai agen ISBN gitu ya, benar-benar bisa menumbuhkan ekosistem kepenulisan penerbitan di Indonesia gitu kan. Dan itu menjadi layanan unggulan kita dan kita sudah lakukan digitalisasi. Nah seperti itu. Belum lagi belakangan kemarin di akhir tahun lalu gitu ya, ditambah dengan ISMN gitu ya. ISSN itu untuk berkala atau serial. Nah itu saya kira upaya-upaya kita untuk terus memperkuat jenama ini, dan dibalik itu semua tentu adalah kerja-kerja para pustakawan, tetapi dalam kerja-kerja para pustakawan inilah perlu ada peningkatan kompetensi. Nah, apa yang paling dibutuhkan? Peningkatan kompetensi terutama dengan melihat bahwa diversifikasi layanan sekarang mutlak diperlukan. Dan untuk melakukan diversifikasi layanan yang bisa menjangkau tadi berbagai kalangan, terutama generasi-generasi muda gitu ya. Keterampilan pengetahuan terkait dengan TI saya kira sangat dipentingkan, termasuk juga AI. Oke. Ya, karena tadi mau tidak mau kita. Tapi Pak, kalau tantangan terbesar nih Pak, lebih ke membangun program di tengah efisiensi atau justru membangun kepercayaan publiknya nih Pak? Mana yang lebih susah? Yang dari waktu ke waktu yang harus kita rawat gitu ya, dan kita perkuat itu adalah membangun kepercayaan publik. Pasti.
peran perpustakaan yang paling utama ketika kita dihadapkan pada situasi sekarang gitu ya. Situasi ketika keberlimpah ruahan informasi dan pengetahuan itu adalah filtering. Bagaimana memfilter atau menyaring informasi yang layak dipercaya, yang punya kredibilitas yang tinggi. Bagaimana melawan hoax gitu ya, melawan informasi-informasi palsu gitu ya, yang seringkali fenomenanya itu sudah dibedakan apakah ini benar atau palsu gitu kan. Kemudian juga kepentingan untuk terus memperkuat literasi digital masyarakat itu juga penting gitu ya. Nah, para pustakawan kompetensi untuk itu haruslah teruji gitu kan. Ketika misalnya kita mempromosikan soal bagaimana kita memerangi hoax, tetapi ketika pustakawan sendiri tidak begitu pandai memeriksa sumber-sumber pengetahuan apakah itu memiliki kredibilitas dan otoritas yang layak dipercaya, tentu juga akan sulit. Sama halnya ketika para pustakawan mengajak membaca masyarakat, apakah pustakawan juga cukup membaca sehingga mereka memiliki penjelajahan atau eksplorasi yang sangat kuat berbagai macam kasanah intelektual bangsa kita yang diwakili oleh bahan bacaan itu, seperti itu. Begitu. Nah, kalau kita bicara perubahan, transformasi, adaptasi gitu kan, tentu tadi beberapa kali tersirat bahwa peran SDM ini penting, ya kan? Dan menurut data 2025 jumlah pustakawan di Perpusnas ini mencapai 1.243 dari 22.010 pustakawan di seluruh Indonesia. Yang menggelitik adalah sebenarnya seberapa penting sih Pak peran SDM, khususnya pustakawan ini dalam mendukung transformasi layanan Perpusnas? Angka tadi kalau diteruskan dari 1.300 pegawai Perpusnas, 700 diantaranya adalah pustakawan gitu ya. Seperti itu angkanya. Jadi sebenarnya di Perpusnas ini mayoritas pegawainya gitu ya, SDM-nya adalah pustakawan gitu. Dan itu menunjukkan bahwa kita serius, bahwa core bisnisnya Perpustakaan Nasional adalah kepustakawanan, layanan pengetahuan. Dan untuk itu kita memperkuat pustakawan kita dari sisi kuantitasnya juga sudah paling besar gitu ya, tetapi dari sisi kualitasnya itulah yang kita perlu perkuat dari waktu ke waktu. Salah satu program Perpustakaan Nasional, ya, ini dalam rangka ulang tahun ini perlu juga kita jenamakan gitu, yaitu adanya Wiyata Kinarya atau yang sering disebut sebagai corporate university gitu ya. Nah, Wiyata Kinarja ini adalah strategi kita untuk memperkuat kompetensi pustakawan dengan cara melakukan penguatan kapabilitas setiap pustakawan, tidak hanya berdasarkan pada pelatihan-pelatihan sifatnya klasikal, tetapi juga dengan mentoring, dengan coaching, dengan mengangkat gitu ya peran para pimpinan dan juga staf untuk saling belajar. Jadi organisasi pembelajar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mengupayakan pengalaman panjang kita yang sudah 46 tahun ini tentu juga menjadi pengalaman dan pengetahuan dan keahlian para pustakawannya. Tentu mereka memiliki tacit knowledge yang sangat besar, sangat banyak. Nah, bagaimana tacit knowledge itu bisa kita angkat menjadi satu pengetahuan bersama gitu ya, yang kita bisa pelajari bersama menjadi explicit knowledge. Nah, itu yang kita perlukan di dalam Wiyata Kinarya, terutama dalam knowledge management gitu ya, manajemen pengetahuan, yaitu membentuk satu repositori pengetahuan di mana dengan itu kita bisa saling belajar, di situ bisa merekam atau mengawetkan ingatan-ingatan, best practices gitu ya, pengalaman dan juga kemampuan dan keahlian tadi menjadi sumber belajar bagi yang lain. Saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Ada satu lagi program Pak yang cukup terdengar ini ya, seru gitu ya. Menurut saya sih seru ya. Bakti Perpusnas. Ya, Bakti Perpusnas. Itu seperti apa Pak programnya dan apa sih dampaknya? Pertama programnya ya. Jadi Bakti Perpusnas ini adalah satu upaya kita, upaya Perpustakaan Nasional gitu ya, dengan menetapkan satu hari yang semula itu hari Senin, tetapi hari Jumat kan kemarin sudah ada edaran dari Menpan adanya kerja dari rumah atau WFH gitu ya.
Nah, sebenarnya pertama terkait dengan bakti perpusnas ini sesuai juga dengan edaran dari Menpan. Dulu kan ada kerja dari mana saja, TWFA gitu ya. Nah, kerja dari mana saja itu juga karena dasarnya adalah transformasi digital. Jadi dengan transformasi digital, dengan memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya, itu bisa dilakukan kerja dari mana saja. Tetapi Perpusnas ingin menambah manfaat lebih besar lagi. Apa manfaatnya? Terutama dengan menerjunkan para ASN Perpustakaan Nasional ini untuk bisa memperkuat budaya baca dan kecakapan literasi langsung ke masyarakat dengan cara memberikan pendampingan kepada berbagai jenis perpustakaan di wilayah Jabodetabek gitu ya, baik dalam hal organisasi informasi, pengolahan bahan perpustakaan, layanan perpustakaan, dan lain-lain gitu ya, termasuk advokasi, konsultasi, berbagai macam aspek perpustakaan dan kepustakawanan gitu ya, agar perpustakaan-perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, juga perpustakaan komunitas, misalnya TBM gitu ya, Taman Bacaan Masyarakat ini benar-benar bisa memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat gitu. Nah, adapun proses pelaksanaannya dari sisi frekuensi dan juga durasinya itu sesuai dengan komitmen penyelenggara perpustakaan yang dituju gitu ya. Dan kita membebaskan. Artinya teman-teman para pegawai ini boleh melakukan bakti perpustakaan nasional itu dari di perpustakaan yang dekat dengan tempat tinggalnya, misalnya seperti itu. Kalau apa namanya kira-kira nih, karena ini SDM kemudian dia harus terjun ke lapangan, kita jemput bola lah gitu ya, betul. Karena penguatan jenama itu tadi, ada nggak sih Pak terfikirkan bahwa perlu nih kayaknya dibikin pustakawan dengan kepakaran apa misalnya? Oh ya, tapi yang pertama yang tadi yang belum saya jawab itu soal dampak ya. Dampaknya kita rasakan gitu ya, banyak perpustakaan yang memberikan testimoni atau pernyataan positif ke perpustakaan nasional. Semenjak ada program bakti ini, mereka lebih berdaya, kunjungan ke perpustakaannya meningkat gitu ya. Termasuk juga penggunaan koleksi perpustakaan, bahan perpustakaannya juga makin meningkat dan seterusnya. Mereka rasakan gitu ya, banyak pengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan komunitas, juga perpustakaan umum itu mengaku sangat terbantu. Dulu mungkin mereka terbatas pada konsultasi secara formal yang dilakukan ke perpustakaan nasional yang mungkin juga tentu ada kendala betul. Dari sisi biaya, dari sisi waktu dan seterusnya. Dan mereka sekarang terbantu karena kita bisa menerjunkan ahlinya gitu ya, termasuk juga bagaimana kita bisa membangun komunitas-komunitas baca yang ada di daerah-daerah. Nah, terhadap pertanyaan lanjutan tadi, memang orientasi kami sebenarnya ini juga terkait dengan soal keterbatasan gitu ya. Yang kita bangun adalah komunitas. Sama halnya misalnya dalam hal preservasi bahan perpustakaan. Termasuk salah satu bahan perpustakaan itu adalah naskah kuno Nusantara itu ya. Yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan preservasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno itu berbasis komunitas. Yang dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada komunitas-komunitas itu, memberikan contoh bahan yang diperlukan misalnya seperti itu, kemudian memantau hasilnya. Nah, belakangan kita juga berikan lagi cloud system, menggunakan cloud gitu ya. Hasil misalnya digitalisasi yang dilakukan oleh komunitas bisa disimpan di sana. Nah, dengan upaya ini tentu upaya untuk melakukan pelestarian bahan perpustakaan termasuk juga naskah kuno tentu akan jauh lebih masif gitu ya, dan terintegrasi gitu, karena itu bisa dilakukan oleh masing-masing komunitas. Kita tahu keberadaan koleksi naskah kuno itu tidak hanya di Perpusnas, tapi juga banyak di masyarakat, di pondok-pondok pesantren, di keraton-keraton, di lembaga pendidikan, dan juga bahkan di masjid. Di masjid pun juga ada gitu kan. Nah, dengan cara model kita kembangkan berbasis komunitas itu, mereka bisa melakukan sendiri. Mereka bisa menggunakan alat yang kita contohkan, bahan yang kita contohkan gitu ya. Termasuk juga bagaimana tidak hanya perbaikan tapi juga digitalisasi. Ya, dan itu hasilnya bisa terintegrasi secara nasional, dan pemanfaatannya setelah itu tentu akan jauh lebih luas. Ada ahli aksara, ahli bahasa, pengkajian dan seterusnya. Jadi misalnya kalau bakti perpusnas itu kan kita yang mencari gitu ya, kita yang mendatangi. Kalau misalnya ke lapangan, gitu. Kemudian word of mouth atau
ketok tular gitu ya. Ya. Dengar nih, oh kok kemarin di sana doang yang dikunjungi, aku juga mau, gimana caranya? Nah itu gimana Pak? Itu kan berarti jatuhnya mereka yang minta nih. Ya, itu boleh juga ya? Boleh juga, karena banyak juga kan masyarakat yang selama ini juga gini ya, pendekatan yang kita lakukan terkait dengan terminologi perpustakaan. Dengan tadi saya bicara soal transformasi visi, transformasi kelembagaan, dan transformasi program, kita tidak memandang hitam putih gitu ya, bahwa taman bacaan masyarakat itu tetap kita pandang sebagai upaya atau inisiatif pribadi atau kelompok, mungkin juga didukung oleh filantropi gitu ya, untuk memberikan penguatan budaya baca dan kecakupan literasi langsung ke masyarakat gitu. Ya kan? Ya mungkin juga tumbuhnya seperti sendawan di musim hujan gitu. Tiba-tiba ini terus kemudian ada perubahan gini. Tapi nggak apa-apa, yang penting bahwa upaya ini ada jalan dan itu perlu perkuat gitu ya. Salah satu perkuatannya modelnya juga termasuk pelibatannya. Nah, pelibatannya adalah misalnya ada relima misalnya, relawan literasi masyarakat. Kita merekognisi para pegiat literasi tadi dengan memberikan program dan target tertentu gitu ya, untuk bisa memperkuat budaya baca dan literasi ini secara lebih sistemik gitu kan. Kalau dulu sporadis di mana banyak titik dan seterusnya, nah kalau ini secara sistemik, apalagi dibekali dengan pengetahuan keterampilan tadi, saya kira dampaknya juga akan jauh lebih luas dibandingkan kalau hanya secara inisiatif pribadi yang sporadis. Berarti bakti perpusnas yang tidak hanya dilakukan oleh pustakawan, melainkan oleh seluruh ASN yang ada di perpusnas. Ini secara langsung maupun tidak langsung, seperti membuka peluang tadi si generation ini tadi. Jadi ada, kita memang berkolaborasi lahirnya dari situ ya Pak ya, dengan misalnya TBM atau sekolah yang kita kunjungi, kampus misalnya gitu, dan juga ada komunitas di dalam kampus itu misalnya ya kan, itu juga bisa diteruskan oleh mereka mungkin gitu ya. Jadi kita replikasi gitu direplikasi oleh mereka. Ya, Pak. Tapi berarti kan para ASN perpusnas ini menjadi agen perubahan. Menjadi agen perubahan. Ya. Kalau begitu Pak, apakah sebenarnya kita perlu lagi nggak sih punya figur publik ataupun misalnya duta literasi untuk memperkuat gerakan peningkatan literasi ini? Tokoh masyarakat gitu ya atau apa gitu ya, masih perlu menurut saya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan ada duta baca Indonesia gitu ya, ada duta baca juga pada level provinsi, ada kabupaten kota gitu ya. Nah, duta baca ini adalah role model gitu ya, jadi model atau tokoh yang menjadi panutan atau keteladanan gitu ya terkait dengan budaya baca gitu ya. Jadi kalau kita menokohkan seorang istri bupati menjadi duta baca atau duta literasi lah penyebutnya, karena berganti-ganti ini ya, itu kita memiliki pandangan dan harapan agar beliau itu gitu ya membumikan gerakan budaya baca dan penguatan literasi ini menjadi satu kegiatan yang sehari-hari gitu. Nah, harapan kita juga dengan upaya itu, misalnya fasilitasi terkait dengan bahan bacaan, fasilitasi terkait dengan titik-titik baca, mungkin juga TBM di wilayah-wilayah tertentu itu bisa diperkuat karena mereka sudah dikukuhkan gitu ya, dikukuhkan sebagai ada tokohnya ya. Iya, duta baca. Nah, terus kemudian yang bagus di daerah itu kalau bupati atau di kabupaten itu ada duta baca tingkat kabupaten, seringkali ada replikasinya sampai tingkat desa. Jadi ada duta baca tingkat desa, mungkin ibu-ibu lurah gitu ya, ibu-ibu kepala desa gitu ya. Jadi duta baca. Nah, replikasi semacam itu kita pandang tak penting karena dengan demikian secara leveling gitu ya, secara vertikal bahkan itu dikawal sampai tingkat lokal gitu kan. Nah, itu menjadi gerakan nasional seperti itu. Nah, dengan model seperti itu, aktivitas-aktivitas yang dimulai dari level lokal gitu ya, yang tadi aktivitas budaya baca tadi mungkin diwajibkan bagi keluarga muda untuk membacakan atau mendongengkan cerita misalnya setiap sore misalnya jam tertentu itu kan aktivitasnya para bunda baca itu. Ya kan, seringkali juga saya melihat ada bunda baca yang juga
mendongeng di alun-alun gitu ya, mendongeng di pendopo dan seterusnya seperti itu, melibatkan anak-anak sekolah dan seterusnya seperti itu. Bahkan juga melibatkan teman-teman pegiat literasi di daerah gitu ya. Dan saya juga sering mendengar misalnya mobil perpustakaan keliling itu juga dilibatkan, ada dongeng keliling, ada pustakawan di sana, tetapi ada juga duta baca atau bunda baca yang terlibat di dalamnya. Yang hadir, membersamai. Ya. Pak, kita punya arah kebijakan yang utama nih ada 3 ya Pak ya. Standarisasi layanan, peningkatan budaya baca atau kecakupan literasi, dan pengaruh utamaan naskah kuno. Nah kalau kita tarik benang merah atau garis besarnya nih Pak, apa narasi yang mewakili ketiganya, ya kan, sebagai pesan yang bisa kita kampanyekan untuk publik? Garis besar untuk itu apa mewakili sih? 3 hal tadi adalah bahwa perpustakaan pada prinsipnya adalah satu institusi publik untuk memperkuat budaya baca dan kecakupan literasi sebagai syarat bagi masyarakat untuk bisa bermartabat. Masyarakat yang bermartabat ditandai dengan masyarakat yang literasinya tinggi. Untuk bisa memiliki literasi yang tinggi, syarat utamanya, syarat mutlaknya adalah membaca. Bagaimana membaca memiliki makna yang penting dengan cara kita menyediakan bahan bacaan di mana-mana, istilahnya mengepung gitu ya, mengepung masyarakat dengan bacaan yang tersedia di mana-mana itu, adanya bantuan bacaan bermutu, adanya pembinaan ke perpustakaan sampai ke ujung desa gitu ya, memperkuat komunitas di dalam memperkuat budaya baca dan seterusnya, itu adalah upaya mengepung masyarakat dengan aktivitas membaca gitu ya. Nah karena itu adalah syarat mutlak untuk bisa literasinya tinggi gitu kan. Nah mereka yang literasinya tinggi itulah yang kita sebut mereka yang bermartabat, karena mereka bisa aktif berinteraksi secara sosial dan masyarakat, dan mereka bisa memiliki peran yang nyata terhadap masyarakatnya, termasuk juga pada keluarganya gitu ya. Berarti boleh dibilang juga itu adalah ciri seseorang yang sudah literat gitu ya Pak? Sangat literat gitu, karena dengan penguatan budaya baca dan kecakupan literasi secara program itu dibutuhkan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan yang kita bisa ukur melalui standarisasi dan akreditasi gitu ya. Dan kita sangat mengedepankan budaya baca dan budaya literasi itu, termasuk salah satunya mengarusutamakan naskah kuno sebagai perwujudan literasi kita yang tinggi gitu ya. Pada masa-masa yang lalu yang masih memiliki relevansi dengan saat ini, dengan cara kita melakukan alih aksara, alih bahasa dan alih wahana termasuk itu ya. Karena pewarisan nilai dari naskah ini menjadi bagian penting tanggung jawab kita, terutama untuk bisa memastikan nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai intelektual dan seterusnya itu dari waktu ke waktu masih bisa dipertahankan, karena itu bagian dari karakter kita. Bangsa yang memiliki karakter adalah bangsa yang merawat nilai-nilainya, dan nilai-nilai itu banyak terkandung dari naskah kuno Nusantara. Cocok dengan topik tema HUT kita. Ya, merawat pustaka, memartabatkan bangsa. Pak, itu tadi juga menggambarkan bahwa ini bukan tanggung jawab pemerintah aja, ya kan? Karena tadi juga sudah ada keterlibatan dari komunitas, tokoh-tokoh yang dipilih gitu, dan pembiasaan-pembiasaan yang sebenarnya inisiasinya nggak mesti dari perangkat pemerintah, katakanlah daerah atau desa gitu ya Pak ya. Jadi bahkan dari seseorang yang mungkin passion di bidang itu gitu ya, berliterasi gitu, dia juga menunjukkan bahwa ya itu memang tanggung jawab bersama gitu ya Pak ya. Oke Pak, nah di usia 46 ini Pak, apa sih milestone berikutnya yang ingin dicapai Perpusnas sebagai penggerak ekosistem literasi nasional? Ya, tapi saya ingin mengelaborasi yang tadi sampaikan Mbak Dia ya. Pengertian itu tanggung jawab bersama itu pengertian yang sangat tepat, karena literasi itu adalah gerakan sosial. Betul. Gitu ya. Jadi harus kita pahamkan juga bahwa literasi itu gerakan sosial. Bukan hanya tanggung jawab perpustakaan atau perpustakaan nasional gitu ya. Gerakan sosial. Mengapa gerakan sosial? Karena tanggung jawab literasi itu ada di mana-mana, seluruh komponen masyarakat. Ada di lembaga pendidikan, ada di lembaga sosial kemasyarakatan, bahkan di lembaga keluarga gitu kan. Ya kan? Kalau kita ingin literasi kita kuat, juga literasi keluarga juga harus diperkuat gitu ya. Misalnya mulai dari situ ya. Iya, keluarga dan juga di satuan pendidikan gitu kan. Ya di sekolah-sekolah literasi juga menjadi bagian sentral penguatan siswa, cakapan siswa gitu kan. Jadi bagaimana memerankan
perpustakaan sekolah gitu ya, sebagai sentral penguatan literasi gitu ya. Kita nggak hanya mengukur dari skornya PISA loh ya, tapi aktivitas-aktivitas yang memperkuat literasi dengan memberikan peran yang lebih kuat kepada perpustakaan itu menjadi penting. Dan yang ketiga adalah masyarakat tadi. Ada duta baca, ada bunda baca, bunda literasi. Kita memperkuat para pegiat literasi dalam Relima gitu ya. Kemudian juga bantuan bacaan bermutu sampai ke desa-desa itu kan untuk memperkuat literasi dari sisi masyarakat. Nah, terkait dengan satuan pendidikan tidak hanya kita bicara dari level pendidikan dasar dan menengah ya, tapi kita juga bicara pada pendidikan tinggi. Misalnya kita ada program KKN tematik literasi, ya dengan melibatkan para mahasiswa untuk bisa memberikan penguatan kecakapan literasi di tempat-tempat KKN. Kita berikan insentif agar bisa diaktifkan bantuan bermutu yang telah kita berikan bantuan, termasuk juga pengembangan program kegiatan di perpustakaan desa. Jadi sebenarnya sudah ada upaya mengepung juga gitu ya. Bahkan waktu mau mudik itu kita juga hadir ya Pak ya di terminal bandara gitu. Itu satu mudik upaya asik juga. dengan baca buku ya. Iya, dibiasakan dengan baca buku. Nah itu tadi Pak, kembali ke milestone Pak. Apa nih yang berikutnya ingin dicapai? Ya, milestone kita itu tentu tertuang di dalam rencana strategis perpustakaan nasional. Rencana strategis perpustakaan nasional 2025-2029 itu ada turunan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional gitu ya, 2025-2029. Nah, yang patut dicatat di dalam RPJMN itu ada 2 program prioritas nasional. Ini prioritas nasional ya. Kalau pengertian prioritas nasional itu tidak hanya tanggung jawab perpustakaan nasional, tapi juga kementerian lembaga lain yang akan memberikan dukungan terhadap program prioritas nasional itu. Yang pertama adalah program prioritas nasionalnya adalah peningkatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi gitu ya. Itu program prioritas nasional di bawah pembangunan sumber daya manusia gitu. Jadi payungnya secara nasional itu adalah pengembangan SDM gitu ya. Nah, program prioritas nasional ini kemudian diturunkan ke dalam sejumlah kegiatan prioritas nasional. Ya, ada penyebaran bahan bacaan bermutu, pemerataan layanan perpustakaan yang berkualitas gitu ya, penguatan institusi penggerak literasi di masyarakat dan seterusnya. Itu adalah terkait dengan budaya literasi, inovasi dan kreativitas itu gitu ya. Nah, salah satunya lagi gitu ya, yaitu termasuk juga program prioritas nasional adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satu kegiatan yang menjadi proyek prioritas nasional di dalam pemajuan dan pengembangan kebudayaan adalah revitalisasi naskah kuno Nusantara gitu. Nah, itulah yang kemudian kita turunkan tadi ke dalam 3 arah kebijakan, yang dari 3 arah kebijakan ini cascading down-nya gitu ya, turunan ke bawahnya adalah program dan kegiatan perpustakaan nasional gitu ya. Nah, secara program dan kegiatan perpustakaan nasional itu kalau dari perspektif organisasinya keberhasilannya kita ukur ke dalam 2 indikator utama. Yang pertama adalah penguatan budaya baca itu dengan tingkat kegemaran membaca masyarakat, dan yang kedua adalah indeks pembangunan literasi masyarakat. Nah, dengan kerjasama kita yang sangat baik, dengan dukungan juga dari Kementerian Dalam Negeri, 2 indikator sasaran lembaga tadi itu masuk ke dalam 2 indikator kinerja pemerintah daerah urusan perpustakaan. Jadi di seluruh Indonesia, seluruh pemerintah Indonesia pada level provinsi, kabupaten dan kota juga mengusung ini, menjadikan ini sebagai indikator kinerja mereka terkait dengan urusan pemerintah daerah bidang perpustakaan. Nah, kolaborasi atau sinergi dengan demikian ini menjadikan juga yang tadi saya bilang bahwa literasi adalah gerakan sosial, karena tidak hanya diusung oleh perpustakaan nasional tapi juga di seluruh pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia gitu ya, saling bekerja sama bahu-membahu bagaimana meninggikan budaya baca kita, meningkatkan literasi masyarakat kita. Ya, kalau tadi udah secara tidak langsung Bapak sudah menyebutkan perpustakaan
nasional itu adalah institusi yang gimana gitu ya. Ya. Panjang banget tadi soalnya saya jadi nggak hafal. Ya. Tapi secara casual Pak, pengennya itu disebut sebagai institusi yang gimana sih Perpusnas ini? Ya. Ya. Apa institusi yang apa namanya ya? Institusi merangkul. Ya menurut saya Perpusnas itu institusi yang yang berkarakter dan intelektual. Berkarakter dan intelektual. Berkarakter dan intelektual. Okay. Dua kata Jadi kunci. elegan ya Pak ya? Ya, berkarakter dan intelektual. Elegan tapi juga inklusif. Inklusif. Ya. Tidak segmented dan Iya. ini terbatas untuk orang-orang yang orang pintar doang yang boleh masuk Perpusnas, enggak ya? Enggak. Berkarakter itu jauh lebih penting. Ya. Berkarakter dan beradab ya Pak ya? Ya, intelektualnya tinggi tapi tidak punya karakter jadi sampah dia. Iya. Oke. Nah Pak, pesan untuk generasi muda Indonesia nih Pak, mengapa sih mereka harus peduli sama literasi? Iya, ya terutama generasi muda ya. Tadi sebenarnya di awal sudah saya ungkapkan bahwa generasi muda inilah yang akan membawa nasib bangsa kita ke depan. Ketika kita bicara soal bonus demografi 2045. 2045 kita semua ini udah vending away gitu kan. Tapi mereka ini generasi yang sedang rising up gitu. Ya kan? Mereka inilah yang akan membawa panji-panji Indonesia ke depan gitu kan. Mereka harus sadar gitu ya, secara sosial ya. Karena literasi bagian penting dari keberhasilan mereka. Tadi saya mengatakan bahwa jangan sampai bonus demografi itu menjadi beban demografi gitu. Jika kita lalai atau mengabaikan terkait dengan pengisi mereka dengan kemampuan literasinya gitu. Kalau kita sudah mengisi dari sekarang gitu ya. Jadi kalau dalam pendekatan ekonomi itu ada namanya cost ignorant gitu ya. Cost ignorant itu adalah biaya yang diakibatkan ketika kita lalai atau mengabaikan aspek penting ini. Nah, aspek penting dalam pandangan saya adalah aspek penting terkait dengan penguatan literasi gitu ya. World Bank itu melaporkan bahwa ketidakliterasian atau illiterate setiap tahunnya itu merugikan 1.500 juta US dollar gitu ya. Akibat apa? Ya kan? Akibat tidak literat. Bagaimana akibat tidak literat? Orang bisa salah paham. Bagaimana salah paham? Tidak hanya bisa membawa konflik tapi juga petaka secara nasional gitu. Kita tidak bisa meremehkan hoax karena hoax terbukti di sejarah masa lalu pun karena hoax ada perang dunia gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, yang kita harus lakukan adalah memeduli hal ini, memperkuat literasi para anak muda tadi dengan memperkuat budaya baca mereka agar mereka mampu menganalisis, memeriksa dan juga memproduksi pengetahuan yang sifatnya positif dan produktif itu. Kalau secara taksonomi belumnya udah pada posisi yang paling tinggi nih, tidak hanya mengerti memahami, gitu kan, betul, tetapi juga sudah pada mengkreasi, mengcreate informasi dan pengetahuan gitu, berbasiskan pada bahan bacaan yang telah dia selesaikan itu. Dan seinklusif itu Perpusnas untuk menerima para pemustaka yang hadir yang berkunjung ke Perpusnas, yang mau tua muda, anak-anak, bayi pun, betul. karena membuat kartu anggota itu mulai dari 0 tahun ya Pak ya. Iya, dan sekarang virtual. Jadi kartu anggota tidak ada lagi secara fisik gitu ya, tapi sekarang itu virtual. Jadi dengan KTP pun orang bisa. Iya, dengan KIA. Dan KIA juga orang bisa ini. Ya, sudah bisa langsung punya, kan keren ya, satu keluarga punya kartu keanggotaan. Betul. Dan ya itu tadi tidak karena semua layanan ada ya kan. Semua layanan kepustakaan itu ada di Perpusnas. Dari anak-anak sampai dengan yang lansia gitu kan. Itu ada lengkap sekali. Baik. Dan berbagai macam profesi ya. Berbagai macam profesi. Betul. Artinya orang-orang yang senang baca buku, yang sudah mungkin literat di level berapa begitu ya, yang rajin baca buku, sampai orang-orang yang belum pernah datang ke Perpusnas atau yang nggak suka mungkin baca buku. Nah, kita sangat terbuka untuk menerima kunjungannya, kehadirannya. Ditunggu di Perpusnas. Baik, Pak, kita akan lanjut ke sesi yang happy-happy aja nih. Tadi happy juga, tapi happy banget yang ini. Sesi permainan. Oke, kita lanjut ke permainan yang namanya hot takes.
atau memberikan opini pedas. Ya cabai berapa ya? Cabai rawit. Levelnya berapa? Atau opininya itu bersifat jujur tanpa filter ya Pak ya. Oke, ini cara bermainnya Bapak memberikan pandangan singkat dari pernyataan yang saya sebutkan nih. Siap-siap ya Pak. Oke, yang pertama. Kalau anak muda lebih kenal influencer daripada duta baca, berarti ada yang harus di-upgrade dari cara kita menyampaikan literasi. Ya harus ada yang di-upgrade. Sisi kita sendiri juga gitu ya. Jadi duta baca itu jangan seperti seorang makelar. Kalau makelar ini paling mudah kita dapati biasanya di terminal. Orang suruh masuk naik bus gitu ya, Pulau Gadung gitu ya, suruh naik ke Pulau Gadung, dia sendiri diam di situ di terminal Rawangun gitu kan. Nah tadi seperti itu. Jadi jangan pustakawan itu teriak suruh baca, tapi si pustakawannya nggak pernah baca, gitu kan. Nah itu layak diuji kepustakawanannya. Iya. Gitu. Ya, jadi ada yang harus di-upgrade intinya itu ya Pak harus ya. Ada di-upgrade. Untuk cara kita menyampaikan literasi, bukan cuma kanalnya aja tapi juga caranya ya Pak. Kita. Ya. Oke, yang kedua nih Pak. Kalau akses buku sudah makin mudah secara digital, tantangan sebenarnya sekarang justru ada di membangun kebiasaan. Ya, membangun kebiasaan. Dan kalau kita dulu bicara soal minat baca, ya kan? Sekarang waktunya bicara daya baca. Daya baca, menarik. Gitu ya. Mengapa daya baca? Dari sejumlah tes yang diikuti siswa kita, terutama juga tes PISA, gitu ya, itu sebenarnya sangat menentukan adalah daya baca. Karena soal memahami sebuah informasi dari bahasa kita, gitu ya, dan ternyata penguasaan pemahaman kita yang kurang, begitu. Jadi jangan hanya mengandaikan soal kemampuan itu dengan menargetkan 3 bulan habis berapa judul, ya kan? Tapi bagaimana apakah dia memahami apa yang dibacakan? Nah program-program seperti menceritakan kembali, bertutur dan seterusnya itu adalah upaya kita memastikan apa yang kita baca itu kita pahami. Ya, jadi ada 2 pendekatan, ada fast reading dan slow reading, gitu ya. Ada membaca cepat dan membaca lambat, gitu ya. Tapi yang paling penting dua-duanya itu, baik membaca cepat maupun membaca lambat adalah soal pemahaman kita. Karena dari daya baca kita lah kita bisa menguji pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap apa yang dibacanya. Oke Pak, ini yang terakhir ya Pak. Yang mana yang lebih enak nih? Atau lebih susah? Yang lebih susah yang paling. Oh ini nih Pak, nih cocok nih. Transformasi digital tanpa transformasi SDM itu cuman pindah platform, bukan perubahan. Betul, ya. Karena itu hanya soal media, gitu kan? Contoh di Indonesia. Di Indonesia pengguna sosial medianya untuk Twitter itu nomor 4 di dunia. Tapi Microsoft pernah melakukan riset, Digital Civility Index kita terendah se-Asia Pasifik. Mengapa? Jumlah di Indonesia sangat impresif. Pemilik smartphone-nya itu 3 kali lipat dari jumlah penduduk. Tapi dari risetnya Microsoft terbukti, di Indonesia itu scamming, penipuan secara digital, secara online itu tinggi. Yang kedua, cyberbullying di Indonesia itu tinggi. Orang melakukan perundungan karena saking keponya, kan? Itu sangat tinggi. Nggak tahu apa ceritanya, tahu komentar aja gitu kan di media sosial dan komentarnya nyeleneh gitu kan. Dan yang ketiga, pornografi. Di kita masih perlu diperangi, ya kan? Pornografi juga termasuk tinggi. 3 aspek itu menandakan kita belum bertransformasi secara digital. Gitu Kita hanya secara penetrasi internetnya sudah ada dan tinggi, digunakan, gitu kan? Bahkan tinggi sudah hampir 75% gitu kan. Kepemilikan smartphone-nya itu paling tinggi, saya bisa menggandengkan. Tapi ternyata isinya sama aja. Nah itu dia, saya bahkan bisa mengambil perbandingan dari risetnya via sosial gitu ya. Via sosial juga mengatakan seperti itu gitu. Kebanyakan smartphone-nya kita itu hanya digunakan berapa persen gitu kan.
Dan kebanyakan orang Indonesia itu akses internetnya menggunakan smartphone. Dan penggunaan smartphone-nya paling tinggi adalah untuk media sosial gitu kan. Nah seperti itu. Yang kebanyakan juga hiburan gitu kan. Yang pendidikan itu kecil sekali. Hanya di bawah 10% gitu. Itu. Mantap semua Pak jawabannya Pak. Kalau kata anak sekarang itu sigma abis. Oke Pak Joko, terima kasih banyak. Kita sudah berbincang banyak sekali tata kelola, strategi, dan penguatan jenama, dan banyak banget yang sudah disampaikan kepada sahabat Perpusnas lewat orasi ini. Dan sahabat Perpusnas, demikian orasi obrolan seputar literasi episode kali ini bersama Pak Joko Santoso. Dan jangan malas membaca dan jadilah literat. Saya Diah Sugianto dan Pak Joko Santoso pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Salam literasi.